bisa naik sini. Bagus masih megangin bang. Megangin apa? Megangin tongkat ini. Dan tongkat ini. Iya, ambil bangku. Ambil bangku. Jadi Bapak sama Iya. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man habba an yusatra lahu fi rizqi wa yus'a fi asari falyasil rahimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudukum di hadzal mahad insan kami yatiman wa bi khusus Yang coklat bos. Ananda dan Ade Permana Di tas coklat di kanan. atau dengan istilah Kang Uap, kalau di sana Uce Ustaz Jepri kalau Uas Ustaz Abdul Somad. Ini uap, bukan uap udara ya. Ustadz Ade Permana beserta Bang Agus dan juga Bang Eka yang selalu menemani perjalanan beliau sampai ke Pondok Pesantren Insan Kamil Payatiman. Tidak ada kata yang harus kami ucapkan pada kesempatan ini. Tiada lain adalah rasa bahagia dan juga rasa senang yang sangat dalam, sehingga kami atas nama pengasuh Pondok Pesantren Insan Kamil mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Selamat datang di Yayasan Pendidikan Insan Kamil Payatiman. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu dari Depok yang ditemandai oleh Kang Uap. Siapa Uap itu? Siapa Uap itu? Ustadz Ade Permana. Ustadz Ade Permana ini adalah alumnus Muhajirin, pernah diajar oleh Bapak waktu beliau mondok di Pondok Pesantren Insan Kamil. Tidak disangka, satu kalimat pun tidak disangka beliau bisa mengkoordinir majlis-majlis ilmu ataupun masjid BKM yang ada di Depok. Sekaligus beliau sekarang menjadi ketua forum dakwah di Depok. Ini adalah hasil dari perjuangan ketakliman ke seorang guru. Ilmunya bermanfaat untuk kehidupan dunia maupun di akhirat. Kita doakan dalam masa-masa beliau dalam keadaan giat atau semangat, Allah memberikan cobaan kepada beliau mendapatkan kecelakaan, ya, sehingga kakinya sampai sekarang ini belum sembuh. Saya selaku pimpinan mohon doa yang ikhlas
dari anak-anak ya yang yatim piatu, yang duafa ataupun yang mondok di pondok ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini mengabulkan doanya, disembuhkan seperti biasa-biasa. Hampir 8 bulan ya. 10 bulan dia mendapatkan kecelakaan kendaraan bermotor ketika beliau mau melaksanakan dakwah Islamiyah, pengkajian subuh kalau nggak salah ya. Oleh karena itu di semuanya ada hikmah yang terkandung dalam hal itu. Apa hikmahnya? Di luar nalar manusia ya. Ini adalah salah satu cobaan bagi beliau. Mudah-mudahan cobaan ini menjadikan kifarat dari dosa dan kesalahan kekhilafan. Amin. Kemudian Allah bangkitkan semangatnya. Kalau semangatnya ya saya yakin, kalau semangatnya jauh dengan bapak ya, bapak mah 2 manen mas 4, bapak mah 5 manen mas 10, bapak mah pamajikan ini manen naik 2. Ada ya, ada. Oh maaf, izin. Maaf, berarti saya kira nggak ada. Aduh. Mudah-mudahan ini ada contoh untuk kita semua ya, adik-adik, anak-anak. Saya kira tidak panjang yang saya utarakan. Ini ada salah satu tilmid atau salah satu murid yang selalu ta'lim terhadap gurunya. Kalau kita lihat kepiawaian atau kita lihat dari keberhasilan, saya jauh berbeda dengan Ustaz Ade ya. Tapi ini Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi orang yang berilmu dan beriman, Allah akan angkat derajatnya ya. Walaupun saya ini sudah hampir 60, kepala 60, beliau baru 28, itu berarti semangatnya masih membara ya. Oleh karena itu kepada anak-anakku, siswa dan siswi, santriwan santriwati, mohon doa yang ikhlas nanti di akhir acara. Mudah-mudahan Al Ustadz Ade ini sembuh seperti sekarang dan semula ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga apa yang sudah dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan, walaupun dalam keadaan ini beliau masih bisa interaksi dengan Atohir itu ada Menteri Olahraga dulu, sekarang BUMN dulunya sekarang Menpora sekarang ya, yang sekarang lagi mau dipecat kan ya. Itu walaupun istilah diganti dengan kepemimpinan yang baru. Nah oleh karena itu anak-anakku, mudah-mudahan walaupun dalam keadaan seperti ini saya takjub ya, sampai ibu mah melihat perjuangan dia mau dakwah kajian mau khutbah sampai menyender di tembok itu karena kesakitan mengeluarkan air mata. Saya yakin itu ya, sehingga himmahnya ingin menyampaikan dakwah itu seperti itu. Jadi kalian kelihatannya ya, santriwan santriwati itu yang dapat saya kaji dari beliau itu, beliau tidak cengeng ya, tidak istilahnya putus asa itu ya, semangatnya luar biasa ya, ingin tahu dan ingin bisa ya. Akhirnya alhamdulillah beliau bisa waktu di Aliyah bisa juara bahasa Arab itu tingkat kabupaten. Itu Jawa Barat. Di Jawa Barat juara 3. Juara 3 Jawa Barat. Itu adalah perjuangan beliau ya. Ya mudah-mudahan dengan hadiran Ustaz Ade ini ya, beliau menitipkan anaknya 3, bukan 1, 3. Aduh, Kak Yusuf, Fikri dan juga Kolbi. Nanti yang keempatnya Anin mungkin ya, kelimanya istrinya di sini juga. Katanya mau pesantren. Anak-anakku yang saya muliakan dan juga tamu yang saya hormati, mohon maaf atas kekurangan dan khilafannya. Tentu banyak kurangnya. Kami dengan lapang dada dan juga dengan penuh hati, mudah-mudahan kedatangan ini menjadikan hikmah ridho Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Kang Ustadz, insya Allah ya, kami doakan dengan sepenuh hati
semuanya ada di luar nalar manusia. Alhamdulillah, dan juga guru-guru juga hadir pada kesempatan ini, dan itu adalah antusias mereka ingin siapa sih uap itu. Nah, nanti dikenalkan pribadinya oleh Ustadz. Kemudian ini sebagai pendahuluan, mungkin dari Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya, serta jamuannya barangkali Kak Ade kurang berkenan, tidak seperti di Depok ya. Itu saja barangkali ucapan selamat datang di pondok pesantren ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan maghfirah serta kesehatan untuk saudara kita Ustadz Ade Permana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan ataupun menyembuhkan seperti semula. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut aja. Ini buka aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati dan saya muliakan juga saya cintai Kiai Asep Mintoyan, orang tua saya, guru saya. Yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya takzim, punya cucu kakak kelas saya di Al-Muhajirin. Ya, beliau kembali dari muda sampai sekarang saya meniru beliau di Depok. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ansori, para ustadz yang hadir, dan yang saya banggakan, yang saya cintai, para santri, wan santriwati, insan kami, Pak Yakin, juga sahabat saya dari Majelis Fikir Hidayah Qalbi binaan saya di Depok, yaitu Bang Agustri dengan Bang Eka, yang hari ini ikut serta penangan. Sebenarnya hari ini 3 mobil yang mau ikut, ya. Ada Gus Arul, seorang kiai juga di Depok, pengusaha, beliau juga anggota DPR, ya. Awalnya juga beliau mau berangkat tapi tiba-tiba jatuh sakit. Ustaz Safi, Ustaz Surya, banyak ustaz-ustaz yang pada ikut hari ini, tapi karena ada acara jadi ditunda, insya Allah nanti di bulan November. Alhamdulillah, saya minta maaf sebelumnya karena Sabtu yang lalu Maulid Nabi tidak bisa hadir Pak Kiai, Ya. karena kebetulan juga memang saya ada acara. Alhamdulillah sudah mulai kajian setelah dari sini bulan kemarin. Ternyata alhamdulillah kajian di At-Thohir, masjid terbesar di Kota Depok, kita sudah mulai kajian hikmah kitab Riyadhus Shalihin malam Ahad keempat. Nah, setelah saya ngisi kajian itu karena live, alhamdulillah antusias, katanya responnya positif, dan alhamdulillah almarhum Muhammad Thohir, yaitu ayahanda dari Bapak Muhammad Erick Thohir, itu haul yang ke-9. Jadi kalau dibuka di YouTube sekarang ini lagi banyak acara di Masjid At-Thohir, festival, bahkan Pak Prabowo juga mengucapin, ya. Jadi haul ke-9 ini memberikan 3.000 paket sembako buat seluruh beberapa DKM Majelis Taklim yang terpilih. Nah, alhamdulillah salah satunya majelis zikir yang saya pimpin di Depok, ya, yang rata-rata yang lain dapat 50, nah kita dapat 100 paket. Tapi karena dulu di Depok juga saya sudah bikin santunan, jadi dibagi 2.
Di sini 50 sekian, di sana 40 sekian. Jadi kita biar rata ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan istiqomah lanjut. Ya, kita doakan mudah-mudahan nanti kita doa khusus ya. Ini yang memberikan itu adalah putra dan putrinya Pak almarhum Muhammad Thohir, yaitu Ibu Heriaka Fitaya Thohir, yang kedua Bapak Garibaldi Boy Thohir, panggilannya Boy, Pak Boy Thohir, lalu Pak Erick Thohir. Ada 3 ya. Pak Erick Thohir dulunya BUMN dan sekarang Menpora, yang sekaligus ketua PSSI ya. Nah, alhamdulillah bisa dilihat di YouTube kajian hikmah di Masjid At-Thohir, saya sudah ngisi di sana, dan tahun depan dikasih lagi jadwal di At-Thohir untuk khotib Jumat karena susah banget kiai-kiai masuk di At-Thohir itu. Alhamdulillah kita yang paling rendah gelarnya cuma S1, rata-rata doktor, kiai haji, profesor yang di sana. Alhamdulillah ini berkah doa dari guru. Makanya kita sama guru tuh jangan pernah aja menyakiti hati guru. Guru itu orang tua. Kayak Asep ini, saya masih kelas 3 sanawiyah, kalau nangis ya beliau yang ngademin di Muhajirin. Ya, saya sama Kiai Abu juga dianggap anak sama Kiai Asep. Jadi sama TDD dulu satu kelas, adiknya Teh Cucu itu teman sekelas saya TDD. Jadi kita dari kelas 3 sanawiyah sampai kelas 3 aliyah di Al-Muhajirin, ikut lomba sama Kiai Asep di PUS, pidato bahasa Arab dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten Purwakarta di Pleret juara 1, masuk ke Bandung di IKIP Bandung se-Jawa Barat juara 2, bukan alhamdulillah juara 2. Nah, ini membanggakan pesantren bukan karena saya pintar, yang pintar banyak. Bahkan ada teman saya Dr. Budi Solihin, itu paling cerdas di Al-Muhajirin, seangkatan saya. Sekarang jadi ketua Basnas Kabupaten Sumedang. Beliau cerdas ya. Tapi alhamdulillah saya mewakili dakwahnya, malah Ustadz Budi Solihin yang memang jago dakwah mewakili karya tulisnya, tapi menang juga. Jadi alhamdulillah alumni Al-Muhajirin itu banyak menangin lomba tingkat Jawa Barat. Jadi kuncinya kalau pengen berhasil ya, selain kita belajar dengan sungguh-sungguh, tapi doa restu guru itu yang paling utama. Jangan pernah kita keluar pesantren, itu kan mantan guru saya, jangan ya. Guru itu nggak ada mantannya ya. Jadi kapanpun kita harus menghormati dan takzim pada guru ya. Makanya anak-anak saya di sini tujuan saya adalah untuk mencari berkah. Kalau ilmu saya nggak pernah lihat rapot dari guru, mau ranking terakhir nggak jadi masalah ya. Yang penting takzim, adab, akhlak yang sekarang sudah banyak hilang. Lihat berita ya, ada siswa yang merokok ditampar kepala sekolah, ngadu ke polisi, kepala sekolah diberhentikan. Itu tidak ada takzim, sampai kapanpun nggak akan berkah ini. Allah ya. Jadi jangan pernah kita melawan siapapun guru itu orang tua, itu derajatnya sama dengan orang tua. Alhamdulillah hari ini juga ada sembako nanti dibagikan, juga ada ya berat sih sembakonya karena alhamdulillah ternyata luar biasa antusiasmenya. Nanti buat santri-santri insya Allah mudah-mudahan tahun depan bulan depan mah kalau ada rezeki lagi ya makin banyak, mudah-mudahan. Amin. Ada juga titipan madu nanti dibagiin ya dari Bos Madu. Ini alhamdulillah sahabat saya Bos Madu ini insya Allah Kiai bulan ini kalau nggak bulan depan Bu Cucu beliau teken kontrak dapat MBG. Jadi sehari beliau pesanan MBG itu 3.800, dan kemarin udah minta dibersihin ruangan MBG-nya karena kata tukangnya angker katanya. Jadi alhamdulillah kaki walaupun cuma 1 melangkah, saya udah bisa khotib Jumat, dakwah kemarin di Puncak, dia cucu 2 hari, terus keliling Jakarta ceramah kajian walaupun dengan tongkat gitu. Kata terapisnya bahkan kemarin istri sampai nangis, katanya nggak bisa normal lagi karena parah nih patahnya, hancurnya patah. Jadi kalaupun nanti bisa jalan, jalannya jinjit karena beda 4 cm. Tapi kuasa Allah nggak ada yang nggak mungkin ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Doa dari kita semua, doa dari santri, insya Allah menguatkan. Amin. Jadi prediksi 2 tahun katanya baru bisa jalan, ya doakan biar cepat.
Amin. Berat melangkah untuk dakwah, sakit di mimbar ketika khotib Jumat itu 20 menit udah gemeteran. Jadi tapi semangat perjuangan dakwah kita jangan pernah berhenti ya. Bahkan saya meminta ya Allah meninggalkan saya dalam keadaan berdakwah itu. Jadi jangan pernah takut ya, dakwah itu satu hal yang indah dan berkah. Lihat Bunyai kemana-mana dakwah, satu hari berapa titik, nah itu luar biasa. Nah ini Bos Madu kebetulan hari ini ulang tahun dibikinin kue sama Kiai Asep coba dadakan. Ini Bos Madu ya, ini dibikinin kue tuh Haji Hidayat, selamat ulang tahun Haji Hidayat. Cuma usianya dimudahin sama Kiai Asep jadi 52 ya, dikurangi 2 tahun 54 jadi 52 tanggal 19 Oktober. Bos Madu tadi mau ikut ya, ini mobil Bos Madu nih ya, dan alhamdulillah istri saya Bunyai juga 6 hari lagi ulang tahun. Jadi makanya istri saya ulang tahun yang ke-40 lagi pas, yang ke-40, jadi saya bisa nuker dua istri usia 20 tahunan. Jadi istri 40, makanya insya Allah hari Sabtu tanggal 25 Oktober hari ulang tahun istri, bila istri kita mau santunan di majlis zikir di rumah. Jadi insya Allah mungkin sekitar 50-60 orang, sama para ustadznya juga yang tergabung di majlis zikir. Amin. Jadi makanya kita bagi dua di sembako aman sana. Itu insya Allah mudah-mudahan semua yang membantu mensupport insya Allah diberikan kelancaran keberkahan. Gus Arul juga bikin salam buat Bunyai sama Kiai Asep ya. Beliau sahabat saya juga, lagi sakit kebetulan makanya nggak bisa ikut, didoakan mudah-mudahan sehat. Terus yang minta doa Gus Liman yang kemarin ceramah maulid, ceramah waktu bulan kemarin saya bawa, Ustadz Didi Marando minta doa, istrinya sudah 3 kali cuci darah, jadi lagi sakit. Ustadz Didi Marando istrinya lagi dirawat, lagi cuci darah, minta doanya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Juga Ustadz Sahri ya, guru pantun, beliau juga mau ikut, cuman lagi ada kendala menemani Bos Madu hari ini untuk ulang tahun. Bos Madu juga bikin acara di Depok. Jadi banyaklah teman-teman nitip doa. Insya Allah mudah-mudahan semua yang mensupport, semua yang mengirimkan doa. Ustadz Haji Agus Alian nitip salam buat Bunyai sama Kiai Asep, mau ikut tapi beliau ada maulid Nabi malam ini. Ya doakan beliau juga biar sehat dan lancar. Amin, amin ya. Anak-anaknya juga Ihsan sama Intan yang lagi pesantren mudah-mudahan dilancarkan. Ihsan lagi kuliah kedokteran. Pak Dokter Elviadi yang kesini juga kemarin datang ke rumah minta doa, belum sempat kesini. Beliau juga anaknya udah masuk kuliah kedokteran, udah pernah kesini waktu maulid Nabi ya. Jadi Pak Dokter Elviadi minta doanya biar diberikan kesehatan. Banyaklah semua yang ada di majlis zikir, Pak Haji Suko, Pak Haji Jazi yang suka bantu majlis zikir. Amin. Ya. Pak Haji Pramono, sebenarnya Pak Haji Pramono Bunyai itu yang punya SASD, rumah makan yang keluar tol Ciganea, itu ada di majlis zikir. Beliau sahabat saya, tadinya waktu bulan September kemarin di sini, beliau WA, bulan depan nanti kita ke pesantrennya sama saya ya, kata beliau. Nah cuman kan tadinya kan minggu kemarin harusnya, cuman nggak jadi beliau belum sempat ikut ke sini. Beliau punya SASD 3 di Ciganea, di Depok, sama di Jakarta. Nah, Pak Haji Pramono ini nanti saya kirim ya videonya. Nah, beliau luar biasa, omsetnya yang di Cibubur aja 1 bulan tuh hampir 1 M. Itu rumah makannya. Siapa tahu Bu Cucu nanti ceramah di SASD kan, sambal dadakan, sambal hejo, sambal dadak, SASD itu singkatannya. Itu yang punyanya kebetulan orang Depok dan sahabat saya di majlis zikir. Alhamdulillah beliau juga yang support ketika saya kecelakaan. Alhamdulillah banyak teman-teman yang bantu. Ya, pokoknya makanya doakan terus biar pelan-pelan para pengusaha ini pada mau datang ya, biar bisa mensupport pesantren. Amin. Itu aja. Yuk sama-sama nanti dipimpin. Saya pengen ada Bunyai kata-kata walaupun sedikit ya, karena biar lengkap. Bunyai ini kan Baligo terkenal di Purwakarta. Jadi biar dikenal nanti sama keluarga besar Pak Erick Thohir. Juga lupa doa juga buat Pak Haji Gufron, Ketua DKM Masjid At-Thohir. Ya, karena beliau yang menyambung silaturahim. Pak Haji Gufron sama Ustadz Akansi dan tim Masjid At-Thohir. Ya, jadi alhamdulillah banyaklah teman-teman nanti dibagikan nih ya.
madunya. Insya Allah itu saja. Paling nanti saya minta doa, tapi satu doa saya pimpin dulu Fatihah, nanti belajar Bu Cucu ya. Ya. Doa saya ini khusus buat minta doa ya buat kesembuhan kaki, juga buat kita semua yang hadir. Yang tadi saya sebut Pak Haji Suko, Pak Haji Jazi, Kang Haji Irfan. Tahu Kang Haji Irfan ini sahabat saya, mau melamar kerja pesawat, menjadi pilot pesawat di Turki. Doakan mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Amin. Dia sekarang pilot Garuda Indonesia. Jadi banyak teman-teman, kita doakan semua yang tadi kita sebutkan nama-namanya ataupun yang memang tidak sempat tersebut ya, tapi semua mobil khusus yang ada di Majelis Zikir di Wali, di grup Majelis Zikir saya di Depok, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah, karena terus mensupport ketika saya sakit, nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa berdakwah, nggak bisa kemana-mana, masih pakai kayu 5 bulan itu nggak bisa sama sekali, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu yang banyak mensupport biaya segala macam untuk teman-teman. Nah, alhamdulillah ternyata sampai sekarang bisa berjalan walaupun dengan tongkat gitu. Amin. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Nanti mohon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita berhenti sebentar 1 menit, kita minta hajat kita kepada Allah semua yang tadi disebutkan oleh Kiai Asep, oleh saya, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Syadran la ilaha illallah syadran Muhammad Rasulullah Nabi Islam Muhammad Nabi ya Rasul wa khairul hadi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi hajatina Allah wa hajatina rahman wa hajatina Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله حاجتنا اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biar jelas. Pakai gantung biar pegang. Luas. Berapa aja? Satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka dan semuanya. Bagian. Sambil bagian. Ade Permana atau Wak beserta istri ya, yang saya hormati, juga kepada Bapak pimpinan Pondok Pesantren Lisan Kamil Payatimah beserta Bapak Ibu guru, para asatidz wal asatidah Pondok Pesantren Lisan Kamil Payatimah, dan tak lupa kepada anak-anakku yang ibu cintai dan ibu sayang. Alhamdulillah pada siang hari ini dengan kudrat dan iradah Allah kita kedatangan hamba Allah yang soleh dan solihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang memang rencananya minggu kemarin ya akan datang ke Purwakarta,
dan dengan kudrat dan iradah Allah baru hari ini bisa terlaksana. Kami ucapkan wabil khusus kepada keluarga besar almarhum Bapak Haji Muhammad Thohir, yaitu Ibu Hireka Pitaya Thohir, Bapak Garibaldi Thohir, dan Bapak Haji Erik Thohir, yang mana beliau putra putri dari Bapak almarhum Bapak Haji Muhammad Thohir yang sedang haul ke 9 tahunnya. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Muhammad Thohir diterima iman Islamnya, didapatkan di dalam kuburnya, mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah keluarga yang ditinggalkannya akan bertambah-tambah kesolehannya, bertambah-tambah kebarokahannya, barokah rezekinya, barokah usianya, barokah rumah tangganya, barokah usahanya. Insya Allah beliau memberikan sembako untuk para dewan guru insan kamil payatiman, para ustadzah, para asatid, wal asatidah, dan juga santri insan kamil payatiman yang sudah berada di sini di belakang kita, ya, sudah tertata dengan rapi. Mudah-mudahan apapun yang dikeluarkan oleh putra putri Bapak Haji Muhammad Thohir almarhum diganti oleh Allah dengan yang lebih barokah, dengan yang lebih berlipat ganda. Mudah-mudahan insya Allah ini akan nyampe ke almarhumnya, ya, karena yang akan mengalir pahala yaitu ketika anak Adam sudah meninggal dunia, yaitu 3 perkara. Yang pertama apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariyah. Yang ketiga, doa anak yang soleh yang mendoakan kepada ibu bapaknya. Nah, Kang Ade, mungkin ini ketiga-tiganya ada. Ilmu yang bermanfaatnya, sedekah jariyahnya, dan doa anak-anak yang soleh. Alhamdulillah ilmu yang bermanfaat keluarga besar Bapak Haji Muhammad Thohir, ya. Beliau punya masjid, ya, kemudian secara tiap hari ada kegiatan, ada perharinya, kemudian mingguannya, ada sehariannya. Itu insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat yang akan ngalir pahalanya kepada almarhum. Dan alhamdulillah putra-putrinya keluarkan sedekahnya untuk almarhum, dan insya Allah doa-doa anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Khususan Bapak Haji Muhammad Thohir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga kita doakan mudah-mudahan ini sembako ini, kiriman atau sedekahnya keluarga besar Bapak Haji Muhammad Thohir dari keluarga besarnya tidak akan sampai kalau tidak ada yang mengantarnya ke sini. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Ustadz Wak, Ustadz Ade Permana yang menjadi sahibul wasilah, nih ya, wasilahnya beliau, sehingga ini sampai kepada kita. Alhamdulillah ada rezeki minallah min haitsu la yahtasib untuk bekal kita, ya, untuk bekal kita sehari-hari nanti di pasar kita makan bersama-sama, ya. Kita doakan Bapak Ustadz Ade Permana Allah berikan kesabaran, ketabahan, amin, disehatkan seperti sedia kala, walaupun secara
secara lahiriah menurut yang mengobatinya tidak akan seperti normal kembali. Tidak apa-apa, tidak menjadi penghalang. Insya Allah syiar Islam berbuat kebaikan tidak jadi halangan untuk Kang Ustadz Ade Permana. Beliau selalu memberikan ceramahnya, tausiahnya, dan banyak orang-orang yang membutuhkannya. Kita doakan bahwa kekurangannya atau istilahnya ini pasca kecelakaan, insya Allah tidak menjadi penghalang. Mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, amin, diberikan tambah-tambah semangatnya, amin. insya Allah terus berdakwah, dan alhamdulillah beliau punya rezeki. Ingat juga ke insan kamil payatimah, amin. Dan sebagai wasilahnya kita doakan mudah-mudahan beliau dengan keluarga besarnya Allah berikan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah, al-fatihah. A'udzu billahi. Yang semangat menyanyi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga kita doakan ini Pak Ustadz Ade Permana beserta Bang Eka beserta Bang Agus tidak akan sampai beserta sembako kalau tidak ada mobilnya. Ini kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Hidayat, Bos Madu. Madunya udah ada, dipegang semuanya udah dapat kebagian semuanya. Bukan dapat lagi, udah dimakan. Masya Allah, insya Allah Bapak Haji Hidayat bulan depan mau ke sini. Bagaimana? Itu madunya udah dimakan, udah? Kita ucapkan bagaimana? Mudah-mudahan setelah minum madu pada sehat semuanya. Amin. Tambah prima, tambah sehat, tambah ceria. Amin ya rabbal. Dan kebetulan katanya ini di bulan Oktober Bapak Hidayat sedang berulang tahun yang ke-54 tahun. Ini Bapak Dr. Andas Kiai Haji Asep Hintoya MH sengaja membuat bolu ulang tahun untuk Bapak Haji Hidayat. Namun di sini lebih muda, 52 tahun. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Haji Hidayat, Bos Madu, Allah berkahkan umurnya, banyak rezekinya, dijauhkan balainya, amin, mendapatkan iman Islamnya, maju usahanya, barokah usahanya. Dengan bertambahnya usia, insya Allah lebih bertambah kesolehannya, lebih bertambah kedermawanannya. Kata orang Sunda, mudah-mudahan sing aya dina ginanjar kawilujengan. Khusus untuk Bapak Haji Hidayat, mabruk alba mabruk satu lagi yang sedang berulang tahun, yang sedang berulang tahun istrinya Bapak Ustadz Ade, mamanya Anin, mamanya Kolbi, mamanya Yusuf, mamanya Dikri, yang ke-30 tahun. Seberapa? 40 tahun. Mudah-mudahan bertambah, punya cepat dede lagi. Amin. Panjang umurnya. Amin. Sehat badannya. Amin. Diberikan kesabaran ya untuk menyertai Kang Ade ya, teh ya. Tambah soleha. Amin. Yuk, mabruk alba mabruk. Alaika mabruk. Mabruk alba
Mabrur. Selamat Jawaban ya, selamat. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk mendidik kita ya. Mudah-mudahan ini insya Allah para asatid wal asatidah, para bapak ibu guru yang setia dengan ikhlas ridho mendidik, membimbing kita semuanya. Mudah-mudahan beliau senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun sekarang lagi framing ya. Sekarang lagi framing tuh, karena ada apa? Penghinaan kepada kiai di pesantren katanya ya. Katanya kiai kaya itu pantas aja, itu kan mengandalkan amplop dari santrinya sambil salamannya sambil ngesot katanya. Bahkan tak segan-segan bilangnya apa? Feodalisme. Feodalisme itu apa? Jadi semacam ada satu kekuasaan untuk satu kelompok dan bahkan pesertanya itu tidak bisa berkembang karena di dalam kekuasaan yang menguasai. Kalau di pesantren itu bukan feodalisme ya, kita harus membedakan, harus bisa membedakan. Kalau feodalisme itu kan keterpaksaan ya, ada kekerasan, ada keterpaksaan. Kalau di pesantren itu tidak ada keterpaksaan, semuanya timbul dari sukarela. So, saya mau tanya nih, Bapak Ustadz Ade Permana dulu menjadi, ya sekarang ini muridnya Bapak Asep Hidayat. Pak Ustadz Ade Permana, apakah Bapak Ade Permana datang ke sini coba capek-capek cari mobil, cari ke sana kemari, datang ke sini, mengorbankan waktunya? Apakah ada keterpaksaan dari Bapak Asep Hidayat? Tidak ada. Semuanya datang dari kerelaan, sukarela takdim wa takriman, karena ingin keberkahan. Amin. Kok kenapa ya zaman sekarang kiainya kaya ya, dihina, malah kayanya juga itu mah dapat amplop dari santri katanya. Bu Cucu kalau deket tuh pengen ngundang tuh orang yang bilang begitu, suruh ke sini ke Insan Kamil. Betul nggak? Suruh ke Insan Kamil ya. Kita kan bukannya banyak yang apa istilahnya, justru di Insan Kamil banyak kita yang membantu santri, yang ada uang, tidak ada uang, sekolah lanjut sampai dapat ijazah tanpa dipungut 1.000 pun. Betul nggak? Makanya orang yang bilang begitu, nama kadiunya Kang Ade dia ameh apal ya. Nah, jadi insya Allah feodalisme itu bukan untuk pesantren, betul nggak? Bukan untuk pesantren feodalisme. Pesantren itu atas dasar dengan sukarela, insya Allah dengan keberkahan ya, insya Allah. Mudah-mudahan guru-guru kita, kiai kita ya diberikan kesabaran, kekuatan, ketabahan, dan juga para santri-santrinya semuanya ya diberikan kesabaran juga dalam menuntut ilmu. Kurang tidur, kurang istirahat, kurang main, insya Allah dengan ikhlas itu ya. Amin ya Rabbal. Yuk kita doa yuk, mohon kepada Allah. Ilaha ya ilaha Bulan depan sudah mulai ya sillah Nanti Pak Aidi Hidayat disuapinnya ke perwakilan gitu. Ya Fatahu Ya. Ya Gus Nabi Musasari namanya.
bil Qur'an ya Rabbana Ya Rabbana ya Fatahu Ya Fatihu. tangannya ditengadahkan Allah ya Rabb Ya Allah ya Rabbi Ya mudahkanlah urusan kami agama kami dunia kami wahai Allah yang Maha Tahu buka hati kami buka hati kami untuk membaca Al-Quran Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Fatahu Ya Alimu. Amin. Mudah-mudahan doa kita dijabah dikabul oleh Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu dari Bu Cucu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.